wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP IT Istiqomah YPA ITB, Ustazah Mariatul Habrah SEMPD. Yang terhormat Ketua Panitia Acara Virtual Multi Activities, Ustazah Yunita Purnama GR MPD. Yang terhormat Ustazah Guru Mata Pelajaran kelas 7, serta anak-anak ibu yang solih yang insya Allah ibu banggakan. Gimana nak kabarnya hari ini? Sehat ya nak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, terus semangat belajar terus. Luar biasa, tetap semangat terus belajar ya. Oke, terima kasih. Semuanya sudah sarapan kan nak? Belum. Sudah. Belum. Belum. Untuk ya, semoga walaupun dalam masih ada yang siapa tahu ada yang belum mandi ya, tapi tetap semangat ya nak ya untuk mengikuti kegiatan hari ini sampai di akhir penghujung acara kita. Oke, Bu Vivi mau mengingatkan kembali lagi, tolong tidak ada yang mematikan kameranya ya, semua tetap on kameranya. Kemudian mikrofonnya di mute dan kalian on-kan kembali jika diperlukan. Kalau misalnya kami ada bertanya, silakan kalian on-kan kembali mikrofonnya sehingga bisa menjawab dari apa yang kita sampaikan. Oke. Baik, nah, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat, kesehatan, keselamatan dan karunia kepada kita sehingga hari ini kita dapat hadir di acara ini dengan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam marilah kita sama-sama aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya dan untuk umatnya hingga akhir zaman. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz-Ustazah yang telah berusaha mendukung kelangsungan acara ini sehingga bisa terselenggaranya acara virtual multi activities ini, antara lain Ustazah Yunita selaku Ketua Panitia, Ustadz Fajri, Ustadz Harman, Ustazah Putri, Ustazah Sukma, Ustazah Jenny, Ustadz Indra, Ustadz Khairul, Ustadz Sujak, Ustadz Adit dan juga Ustadz Hasan. Oke. Kegiatan virtual multi activities ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memanfaatkan kemajuan teknologi dalam bidang pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini. Ya, kegiatan ini memungkinkan kalian semua untuk dapat melihat, mengobservasi, dan mendapatkan wawasan mengenai objek yang telah diintegrasikan dengan mata pelajaran yang ada di kelas kalian ya. Dengan nanti kami akan menayangkan beberapa video atau film ya yang nanti semua ada kaitannya dengan pembelajaran yang ada di kelas kalian, yang insya Allah kami tidak jauh-jauh dari Kota Balikpapan ya. Semua kegiatan kami lakukan di tempat-tempat yang ada di Kota Balikpapan ya. Jadi melalui kegiatan ini kami berharap kalian semua bisa lebih mudah memahami pembelajaran yang ada di kelas kalian. Baik, nah selanjutnya Ustazah Ayinanda Pratiwi dan juga Vivi Nur Afifah selaku MC akan membacakan susunan pada acara pagi hari ini. Baik, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan virtual dari Kepala Sekolah SMP IT Istiqomah YPA ITB, Ustazah Mariatul Habrah SEMPD. Yang ketiga, doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Hairullah LC. Yang keempat, informasi juknis mengikuti kegiatan virtual multi activities dan pengerjaan LKPD yang akan disampaikan oleh Ustazah Yunita Purnama GR MPD. Yang kelima, tayangan film virtual multi activities, dan yang terakhir adalah refleksi kegiatan dan penutup. Insya Allah menarik ya Ustazah ya untuk kegiatan hari ini. Semoga kalian pun tetap semangat nak ya untuk mengikuti kegiatan ini. Semangat terus ya nak sampai acaranya berakhir. Baik nak, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. 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 Semua semangat jangan ya, dari suaranya mereka mengucapkan bismillah insyaallah. Oke, acara kedua yaitu kegiatan sambutan virtual yang akan disampaikan oleh Ustazah Mariatul Habra SEMPD sekaligus dilanjutkan dengan doa yang dipimpin Ustadz Khairullah LC. Penayangan sambutan dan doa silakan disaksikan bersama-sama ya, disimak dengan baik. Ya nak, kameranya ya nak, jangan lupa di-on-kan terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah atas segala limpahan rahmat dan inayahnya kepada kita, hingga pada hari ini kita bisa bertemu dalam suatu kegiatan khusus kelas 7 SMPIT Istiqomah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Asatizah yang saya hormati serta anak-anak ibu yang ibu sayangi dan banggakan. Sebelumnya ibu juga ingin menyapa kalian. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semoga semua senantiasa dalam suasana hati yang gembira. Kalaulah hari ini ada yang kurang fit kondisinya, kita doakan semoga lekas pulih kesehatannya. Amin, Allahumma amin. Nah, anak-anak, tidak terasa sejak awal tahun ajaran hingga saat ini, kurang lebih 3 bulan sudah kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara online. Hal ini dikarenakan pandemi COVID yang mengharuskan kita belajar dari rumah, mengharuskan kita menghilangkan atau membatasi kegiatan-kegiatan di luar rumah. Meski demikian, semoga kegiatan belajar mengajar kita tetap maksimal dan penuh makna, sebagaimana ketika kita belajar saat offline. Nah, hari ini tibalah kalian pada suatu kegiatan khusus kelas 7 SMP IT Istiqomah, yakni kita namai Virtual Multi Activities. Kegiatan Virtual Multi Activities ini adalah pengganti atau kegiatan tahunan khusus kelas 7 yang semula namanya field trip. Apa itu field trip? Field trip merupakan kegiatan belajar mengajar yang kita lakukan di luar dari lingkungan sekolah. Kita mendatangi tempat-tempat yang menjadi objek atau sumber belajar. Kita menggali ilmu di sana dengan melihat langsung, mencermati, bahkan juga kadang-kadang kita lakukan praktek, ya, langsung praktek di lapangan. Nah, kalau dalam kondisi offline, kegiatan itu biasanya membutuhkan kurang lebih 1 hari penuh. Mengingat kondisi saat ini tidak memungkinkan kita untuk beraktivitas di luar, harapannya kalian tidak kecewa, tetap semangat, karena
kita harus beradaptasi dengan kondisi pandemi COVID ini. Nah, karena itu kita akan melaksanakan suatu kegiatan yang kita namai tadi adalah kegiatan virtual multi activities. Kurang lebih sama dengan field trip ya, kegiatannya juga menarik, hanya bedanya kalian dibawa berkeliling melihat tempat-tempat itu melalui tontonan video kegiatan. Nanti apa yang kalian lihat bisa jadi tempat itu sudah pernah kalian lihat, sudah pernah kalian kunjungi, atau bisa jadi juga tempat itu belum pernah kalian lihat. Pernah atau belum pernahnya kalian ke sana, jadikan itu penyegar ingatan kita dan menambah wawasan kita. Cari atau gali ilmu sebanyak-banyaknya. Insya Allah ilmu yang didapat pasti bermanfaat. Tidak saat ini, insya Allah di masa yang akan datang. Nah, agar ilmu yang kalian dapatkan banyak dan bermanfaat, pesan Ibu, pada saat kalian menonton video kegiatan ini, yang pertama, semangati dan siapkan diri. Siapkan segala sesuatu yang diperlukan, termasuk alat tulis ya, pulpen, buku dan lain-lain. Yang kedua, yakinkan diri bahwa ada hal baru yang akan kalian dapatkan. Yang ketiga, pilih tempat yang kondusif untuk kalian dapat menonton video kegiatan ini. Boleh sambil kalian menikmati makanan ringan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, pastikan kalian duduk dengan nyaman, rileks. Bisa juga mengajak keluarga, ayah, bunda, saudara atau adiknya untuk ikut menonton bersama-sama. Dan yang terakhir, pastikan kalian memperoleh ilmu sebanyak-banyaknya. Nah, agar kegiatan menonton video kegiatan ini kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mari kita awali dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menonton, tetap semangat. Mudah-mudahan apa yang kalian saksikan pada hari ini bisa menjadi hal yang sangat penting bagi masa depan kalian dan dapat menjadikan sesuatu motivasi kelak di kemudian hari juga akan dapat kalian kembangkan. Sekali lagi, selamat menikmati. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mulai kegiatan kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga segala aktivitas dan kegiatan yang kita lakukan mendapat ridho dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk memulai, marilah sama-sama kita memulai doa kita dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fir rizq wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina
اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kemudian sambutan dari Kepala Sekolah SMP Istiqomah YPAITB Ustazah Mariatul Hadro SMPD. Kami ucapkan jazakallah khair, dan juga kepada Ustaz Khairul kami ucapkan jazakallah khair yang telah memimpin doa untuk mengawali acara kita. Semoga dengan pembacaan doa dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Amin. Baik, acara selanjutnya yaitu Juknis mengikuti kegiatan virtual multi activities yang akan disampaikan oleh Ustazah Yunita Purnama GR MPD, sekaligus cara pengerjaan LKPD yang akan disampaikan oleh beliau. Oke, nah masih semangat ya untuk mendengarkan ya? Halo, hai. Hai, halo. Semangat, Bang. Aja nih, ada yang tahu juknisnya seperti apa? Gimana cara pengerjaannya? Oke. Ditulis. Nonton video baru ngerjain. Ustazah Yunita kami persilahkan. Selamat menyimak ya, disimak dengan baik, didengarkan dengan baik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menjawab ya? Ibu mau salamnya diulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi supaya lebih semangat lagi. Nah, dari ucapan salam kalian, dengan semangat kalian, Ibu akan lebih semangat lagi untuk menyampaikan juknisnya. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bahagia sekali hari ini. Ada dua kebahagiaan yang Ibu rasakan hari ini. Apa itu? Yang pertama, virtual multi activities ini adalah yang perdana kita lakukan mengganti field trip. Ya, walaupun misalnya kita dibatasi oleh pandemi, tapi tidak mematahkan semangat kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, kalian Ibu adalah ini edisi perdana. Edisi perdana Ibu melihat wajah-wajah kalian anak kelas 7 putra. Di mana kalian biasanya kan belajar bahasa Indonesia dengan Ibu yang ganteng, yang soleh, yaitu Ustadz Harman. Ya, nah untuk hari ini sebelum Ibu sampaikan juknisnya, sepertinya Ibu melihat kalian belum membuka kamera semua ini. Ayo, Ibu mau membacakan juknisnya, menyampaikan juknisnya kalau kalian dengan ikhlas, dengan senang hati, dengan semangat membuka kameranya semua. Kalau kalian merasa ganteng, buka kameranya. Oke, Ibu tunggu, Ibu lihat dulu. Ya, sudah buka semua. Wah, Ustadz Herul ternyata sudah membuka dari tadi ya. Kemudian ada lagi tuh, Raihan Noval. Wajah gantengnya mana ini? Ustazah yang merasa nggak ganteng boleh masuk. Raihan Noval. Ayo, insya Allah SMP Istiqomah semua ganteng-ganteng dan soleh, ya, ganteng-ganteng dan soleh. Baik, Ibu ucapkan terima kasih banyak, apresiasi buat yang membuka kameranya ya. Yang belum membuka kamera, Ibu harapkan mudah-mudahan disentuh hatinya oleh Allah untuk membuka kameranya ya. Oke, baik. Untuk juknis kita pada persiapan ke virtual multi activities ini, yang pertama yang kalian lakukan harus apa? Di guidebook kalian ada loh. Yang pertama yang harus kalian lakukan apa ini? Yang pertama, ada yang bisa? Ayo mikrofon. Nonton video
Nonton video. Nonton videonya dulu. Baru Sebelum nanti nonton, ini kan belum ada videonya. Jadi apa yang harus kalian lakukan? Semangat dan motivasi menyiapkan kegiatan ini mengharap ridho Allah Semangat. Ta'ala. Apa? Nyimak. Semangat dan motivasi melakukan kegiatan ini mengharapkan ridho Allah. Ini siapa tahu nanti jadi peserta teraktif nih, karena kita nanti akan memberikan apresiasi untuk anak-anak yang teraktif, ya. Betul sekali. Tadi siapa itu, Nak, yang menjawab semangat dan motivasi melakukan kegiatan? Siapa tadi? Mi, Ayo. lihat di Siapa? buku. Lionel. Siapa? Lionel. Fadel. Gimana Jibril? Kak, nanti tolong dicatat. Nah, aku lihat buku. Ya, baik. Persiapan virtual yang pertama adalah semangat yang sudah tadi disampaikan oleh Ustazah Vivi, Ustazah Ai, bahwa kalian semangat ya, karena memang kita dalam mengawali kegiatan memang harus diawali dengan niat dan semangat. Kalau sudah ada nggak niat, berarti nanti perjalanannya, kegiatan ini setengah-setengah hasilnya. Dan niat dan motivasi yang kalian lakukan itu haruslah mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Supaya apa yang kalian lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Kemudian yang kedua, ada yang bisa? Nah, ini nih yang tadi tidak dilakukan, lupa mungkin ya. Memakai tas sekolah pada saat bersama di awal kegiatan. Nah, itu siapa suaranya? Muhammad Khalifah ya? Khalifah. Halifi, ya mohon maaf, Ibu sengaja. Ya, Muhammad Halifi, terima kasih. Jempol, 2 jempol buat Halifi. Ya, sebenarnya memang Ibu minta harapannya kan kalian bawa tas nih. Jadi seolah-olah kalian mau berangkat untuk kegiatan keluar. Tapi ya enggak apa-apa lah, yang penting kalian sudah semangat saja, sudah luar biasa. Kemudian apa lagi, Nak, yang ketiga? menyiapkan alat tulis dan Guidebook. Kira-kira siapa ya yang tadi bicara ya? barengan Ustazah. Barengan semuanya Ustazah. Oke. Dicatat Ustazah Zeni yang barengan siapa aja. Nanti yang poin terbanyak itulah yang peserta teraktif. Tidak masalah. Ibu senang kalau kalian barengan. Berarti kompak ya semuanya ya. Kemudian, betul, menyiapkan alat tulis dan guidebook. Kenapa? Karena alat tulisnya digunakan untuk menuliskan apa-apa saja yang harus kalian tuliskan dalam kegiatan produktif. Kegiatan produktifnya apa? Kalian akan menyaksikan tayangan demi tayangan mapel dan kemudian kalian lakukan atau kalian kerjakan kegiatan produktif dalam bentuk LKPD. Ya, selanjutnya setelah menyiapkan alat tulis dan guidebook, apa lagi? Mengenakan kaos filter Gunakan dan kaos biru. dan menggunakan seragam biru. Mengenakan kaos adiata Itu Pak Mute. tulis nak ya, bukan field trip. Itu masih belum move on dari kegiatan tahun lalu. Ya, dan bawahan seragam biru. Nah, cuma memang tadi ada beberapa wali kelas nih sampaikan ke Ibu, Bu, anak saya ada yang tidak menggunakan seragam karena bajunya sudah ada di dalam koper dan sebagainya. Tapi tetap mengikuti kegiatan ini. Ibu apresiasi sekali. Kenapa? Karena walaupun tidak seragam, tapi niatnya tetap mau mengikuti kegiatan ini. Ibu beri 4 jempol sama jempolnya Ustazah Vivi ya. Kemudian menyiapkan air mineral. Menyiapkan air, kalian sudah siapkan air mineral nggak? Siapa tahu ada yang Udah sebelah saya. Apalagi habis. kemudian menyiapkan perangkat laptop tablet yang sudah full charge. Nah, kalian karena sudah hadir di sini pasti sudah menggunakan. Udah. Yang Udah. dilihat atau belum. Kemudian apalagi nih yang terakhir? Mencari tempat penerangan untuk mengikuti kegiatan virtual multi aktivitas. Mengikuti kegiatan virtual multi aktivitas. Ustazah Zeni, karena Ustazah Zeni ada bagian pengabsen, kemudian melihat kalian dalam kegiatan ini yang mana yang aktif dan sebagainya ya, karena di akhir acara akan ada penyampaian peserta teraktif dan nanti dituliskan di sertifikat. Kalian yang hadir kan akan mendapatkan sertifikat nih. Nah, kalau kalian yang terpilih menjadi peserta teraktif, maka di sertifikatnya nanti akan tulisannya bukan hanya peserta, lulus sebagai peserta, tetapi lulus sebagai peserta teraktif virtual multi aktivitas tahun 2020. Ya, itu untuk yang kesiapan virtual multi aktivitas.
Sekarang tatipnya nih. Tatipnya sudah kalian laksanakan ya. Yang pertama, tulis nama dan kelas di nama ID Zoom masing-masing. Sudah ya, Nak ya? Sudah semua ya? Sudah. Masih ada yang sama adek atau yang lain? Atau masih ada? Nah, kata Ustazah Zeni tadi masih ada yang belum. Tolong yang belum diganti ID Zoom. Bu, saya nggak tahu Bu ganti ID Zoom. Oke, kalau tidak tahu silahkan tulis nama kalian di kolom chat beserta kelasnya. Kemudian yang kedua, wajib membuka kamera. Nah, ini nih permasalahan dari awal. Seharusnya tidak jadi masalah ya kalau kita semua sepakat dan kompak mau membuka kamera dari awal sampai kegiatan berakhir. Kemudian wajib hadir pukul 7.45. Tadi agak molor, tidak apa-apa karena memang tadi panitia mempersilakan kalian masuk pada saat pukul 8. Cuma memang sudah ada 18 orang ya, tadi sudah menunggu pintu dibukakan ya. Terima kasih untuk yang sudah mau tepat waktu untuk masuk ke link Zoom. Selanjutnya, wajib mengikuti kegiatan produktif yang telah disiapkan oleh masing-masing guru mapel. Kegiatan produktifnya tadi apa, Nak? Apa? Ada yang bisa? Kegiatan produktifnya berupa apa, Nak? LKPD. Mengerjakan LKPD. Mengerjakan informasi jenis mengikuti virtual multi activities dan mengerjakan LKPD. Iya, betul. Itu siapa? Silakan disebut namanya. Akil. Silakan dicatat, Ustazah Zeni, mohon bantuannya. Kemudian, jika ingin ke toilet, silakan meminta izin melalui kolom komentar. Jadi tidak usah lagi sedang ditayangkan video, kemudian tiba-tiba mikrofonnya dinyalakan, terus kita kira atau panitia pikir apa pertanyaan mau ke toilet. Nah, seharusnya lewat kolom chat saja sudah bisa ya untuk izin. Nah, untuk pengerjaan LKPD nanti akan dipandu ya. Nanti untuk lebih jelasnya guru-guru mapel akan menyampaikan sebelum tayangan masing-masing mapel itu ditayangkan. Nah, Ibu akan pandu juga nih guru-guru mapelnya. Nah, untuk kalian yang hari ini sudah, ini hadir semua enggak? 71, 72? Hadir. Alhamdulillah 100% hadir. Kita beri tepuk tangan untuk diri kita masing-masing. Mbak Rona kemarin tes PBDB SMP. Berarti ada yang mau ditanyakan, Nak? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita mulai kegiatan kita dengan menyaksikan tayangan video virtual multi activities. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair untuk Ustazah Yunita Purnama yang telah menyampaikan informasi juknis mengikuti kegiatan virtual multi activities ini dan pengerjaan guidebooknya. Baiklah anak-anakku yang soleh, gimana nih? Masih semangat atau tidak? Semangat. Semangat. Semangat, semangat. Semangat dong. Ayo, Bilang semangat. pagi nih. Ayo mana semangatnya? Lemas. Lemas. Yang punya kamera nak, ayo segera dinyalakan. Oke. Untuk menambah semangat kalian, mari kita ice breaking dulu bersama Ustazah Vivi. Oke. Silahkan. Sebelum diputar ice breakingnya, Nak, ini memang ice breaking ini sudah pernah Bu Vivi sampaikan, tapi belum kalian praktekkan ya. Jadi marilah kita sama-sama praktekkan senam kecil-kecilan dulu ya, supaya menambah semangat, menambah fokus, menambah konsentrasi kalian dalam kegiatan acara ini. Ya, pasti dari kalian ada yang beberapa yang belum mempraktekkan yang Bu Vivi berikan ini ya, senam otak kanan, otak kiri ya, karena masih banyak kegiatan kita yang mengharuskan kalian mendengarkan, memahami apa yang nanti akan disampaikan oleh guru-guru kalian, sehingga perlu adanya fokus dan konsentrasi untuk kalian. Oke, semua tolong kamera berdiri. Mohon maaf, kalian yang berdiri
kalaupun memang kalian menggunakan HP, nah tolong HP-nya sambil disandarkan, bisa HP-nya disandarkan saja di meja. Silakan berdiri. Oke, ayo semuanya berdiri dulu. Raihan, yang akan ini mau lihat yang sudah berdiri dan yang belum berdiri. Tolong Pak Harman. Oke. Silakan ya berdiri. Jangan badannya dikasih lihat setengah badan lah, karena kita lebih kepada tangan ini yang bergerak ya. Ayo jadi Fajar, kalau semua bergerak. Devi, Ustaz-ustazanya yang hadir di dalam Zoom ini juga boleh loh ya bergerak ya, biar kita bisa menambah semangat anak-anak kita semuanya ya. Silakan semua ikut mempraktekkan ya. Insya Allah di sini ustaz-ustazanya juga semangat untuk mengikuti speaking ini ya nak ya. Jadi tolong semuanya yang masih duduk. Ada yang masih duduk, ayo yang mulai. Kameranya belum dinyalakan, Yufi, biar semua melek, biar semangat. Aji, Faza, berdiri dulu baru kita mulai ya nak ya. Ustaz Hairul, Masya Allah, ayo ayo semuanya berdiri nak. Ini ustaz-ustazanya sudah pada berdiri. Ayo, Masya Allah. Mana? Ayo silakan ya, disetting dulu kameranya biar terlihat setengah badannya ya, jangan cuma perutnya ini. Oke. Oke. Ya, semua wajib kudu bergerak. Oke, baik. Tayangan virtual multi activities yang pertama ini adalah materi PJOK. Siapa nak guru PJOK kalian? Ustaz Indra. Indra. Yeay. Indra. Jelasnya lagi, nanti Ustadz Indra akan menjelaskan tentang materi virtual multi activities ini dan juga akan dibantu oleh Ustadz Indra. Ustadz Indra kami Ustadz Indra. Ustaz Indra. Yeay. Tampilan senam kan. Waalaikumsalam. Olahraga online. Para Ustaz kecil. Suaranya agak Saja suaranya kecil. Suara kecil. Suaranya kecil. Banyak, suara kecil baru banyak. Ustazah, suaranya kecil tapi banyak gitu. Suaranya kecil. Suaranya kecil. Suaranya kayak ngebur gitu ya. Iya, kayak Bergema sama kecil. Suaranya iya. Ngebur. Ya, saja sama apa Indra ngomong kayak suaranya kecil. Tidak jelas suaranya Ustazah. Apa ini? Kemarin kita dan jelas suaranya bergema. Nyimak aja we, nyimak. Nyimak aja sudah. Mendengarkan aja. Nggak usah buka komentar. Ya terlalu saja kecil betul. Apa? Suaranya nge-lag terus kecil gitu. Iya nge-lag kecil. Kedengeran. Ya Bu, nge-lag kecil. Gak jelas suaranya. Suaranya kayak ngeblur. Iya kayak nyit kayak suara-suara gitu. Waduh belum. Kalau begitu silakan Sudah bisa didengar, Nak? Kecil. Udah. Tapi terdengar ya. Kalau kecil berarti kalian diminta untuk lebih konsentrasi mendengar apa yang Ustazah sampaikan. Ya, hikmahnya seperti itu. Ya, baik. Untuk selanjutnya
ulang saja ya. Mungkin yang tadi belum mendengar. Ya, boleh. Tadi Ya. tujuan kita kemana ini virtual Ya, activity tujuan kita activity ini kemarin kita sempat jalan-jalan ke Stadion Batakan ya, Stadion Batakan yang ada di Kota Balikpapan. Ya, di Kota Balikpapan. Ya, itu saja. Wah, Stadion Batakan. Ya, Ngapain nih kita? Anak-anak mau melakukan apa kira-kira? Bayangkan, anak-anak walaupun tidak ke sana, tapi kalian harus bisa mengikuti kegiatan ini ya. Artinya apa yang diminta untuk Pak Indra praktekkan, ya kalian praktekkan. Ya. Kira-kira apa yang harus dipraktekkan anak-anak? Yang harus dipraktekkan nanti anak-anakku semuanya, mungkin nanti kita melaksanakan teknik dasar lari ya, atau yang lebih tepatnya adalah start jongkok ya. Jadi nanti bisa disaksikan langsung aja di video. Oh gitu. Jadi ini kaitannya dengan kegiatan produktif LKPD atau hanya sekedar memberikan contoh, Ustaz? Ada LKPD-nya juga. Selain memberikan contoh juga terkait dengan LKPD juga di situ. Berarti anak-anak sudah bisa nih. Isi LKPD-nya apa sih, Pak? Anak-anak bisa mempraktekkan nanti gerak untuk start jongkok bagaimana gitu ya. Jadi sama menyaksikan video. Jadi penasaran ya, nih, Pak. Iya. Silakan aja nanti langsung disaksikan video yang akan Bapak perlihatkan. Oke, mari kita lihat sama-sama ya. Ya. Tayangan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita sudah ada di Stadion Batakan Balikpapan ya, yang alhamdulillah sangat megah sekali. Ini adalah bentuk stadion yang dibanggakan oleh warga Balikpapan ya, di mana tempatnya ada di Batakan. Ini sangat luas sekali. Selain stadion ini adalah kebanggaan warga Balikpapan, di sini adalah home atau rumah atau kandang dari tim Persiba Balikpapan yang sekarang berada di Liga 2 ya. Insya Allah di sini kemungkinan sudah bersetara internasional ya. Bahkan ada juga yang berbicara bahwa ini gedungnya hampir sama kayak di Emirates Stadium. Emirates Stadium itu adalah yang ada di Inggris sana ya. Jadi kandangnya Arsenal. Ini hampir sama bentuknya, tapi yang membedakan hanya warna ya. Kalau di Emirates Stadium berwarna merah, kalau di sini berwarna biru ya. Melambangkan Balikpapan yang biru sama dengan Persiba warnanya biru juga. Kemungkinan anak-anakku semuanya juga bisa berkunjung di sini, insya Allah
melihat bagaimana kondisi Batakan, Stadion Batakan yang sangat megah ini. Di dalamnya ada juga tempat duduknya yang sudah single seat ya, sudah single seat dan sangat nyaman di dalamnya sana. Lapangannya juga bertaraf internasional, rumput-rumputnya juga bertaraf internasional. Mudah-mudahan di kemudian hari nanti pada waktu yang tepat anak-anakku semuanya bisa bermain di sini ya, bisa melihat bagaimana indahnya lapangan atau Stadion Batakan ini. Oke, baik, setelah Bapak tadi menunjukkan Stadion Batakan ini, ada baiknya Bapak juga akan menyampaikan materi yang untuk tugas kalian juga. Bapak akan memberikan materi tentang lari. Kemarin kita sudah melakukan pembelajaran tentang lari, ada lari jarak pendek, jarak menengah, dan jarak jauh. Nah, di sini nanti Bapak akan mempraktekkan bagaimana cara start yang baik ya. Ada start yang baik, start jongkok, atau start jarak pendek, dan bagaimana nanti cara untuk kita finish yang benar. Mungkin itu dulu ya, Bapak akan persiapan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah oleh Allah SWT, di sini Bapak akan mempraktekkan atau untuk gaya start jongkok ya, dan Bapak akan membuat tugas LKBD. Silahkan nanti kalian membuat kata-kata apa gerakan yang Bapak akan berikan untuk kalian ya. Jadi pertama-tama adalah ini Bapak kasih tahu dulu, ini anggap aja garis start untuk lari jarak pendek ya. Baik, pertama-tama Bapak berdiri di belakang garis start. Ya, oke. Baik, jadi tugas kalian Bapak ulang sekali lagi adalah buatlah kalimat dari gerakan petunjuk yang Bapak berikan. Mungkin itu ya yang bisa Bapak sampaikan untuk kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silahkan kalian tuliskan step-step dari start jongkok tadi, dari step pertama, kedua, ketiga, tuliskan bagaimana posisi kaki, bagaimana posisi tangan, yang itu habis itu dengkul sama ujung lutut ya, lutut sama ujung kaki itu bagaimana, itu bisa di step-step itu bisa kalian tuliskan nanti di LKPD. Ya, kenapa? Makanya kenapa tadi tidak ada suaranya, jadi dari step-step itulah nanti kalian bisa menjelaskan ya di situ dari step pertama, kedua, dan selanjutnya. Ya, mungkin itu mudah-mudahan nanti kalian bisa mengerjakan LKPD yang sudah Bapak berikan. Bapak cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik Nak. Setelah materi PJOK, materi yang selanjutnya akan ditayangkan yaitu materi Bahasa Indonesia. Siapa Nak guru Bahasa Indonesia kalian? Pak Harman. Ustadz Harman. Tapi kali ini materi Bahasa Indonesia akan dijelaskan langsung oleh Ustazah Yunita Purnama ya Nak. Untuk Ustazah Yunita, Ustazah persilakan. Oh ya. Silakan Ustazah. Ya, terima kasih Ustazah Ai. Hari ini untuk kelas putra, Ibu mewakili Ustadz Harman ya, karena Ustadz Harman di sini bertugas menjadi editor, kemudian jadi co-hostnya. Jadi untuk LKPD yang kalian akan kerjakan atau kegiatan produktif yang akan kalian kerjakan, Ibu yang menjelaskan. Kalian sudah lihat guidebooknya? Halo? Apakah suara Ibu terdengar, Nak? Udah lihat. Bisa disebutkan soal pertama atau kegiatan produktif pertama apa yang diminta? Yang bahasa Indonesia kok? Iya. Apa itu Nak soalnya? Bentar. Apa namanya? Film aktivitas dengan sesama. Terus 2, tentukan tontonlah film virtual multi-activity dengan seksama. Sama tentukan aspek kebahasaan yang digunakan dalam deskripsi desain Pantai Manggar. Buatlah teks tentang objek Pantai Manggar. Di tayangan video yang akan kalian saksikan, di situ kan ada narasinya nih. Nanti ada narator yang menyampaikan Membahas apa itu Bu Ninta? Tentang teks deskripsi. Apa saja objek yang dijadikan teks deskripsi. Nanti dilihat dari tayangan videonya ya. Kalian sudah belajar teks deskripsi kan? Sudah? Sudah ya, dan itu paling di awal sekali. Jadi untuk tugas pertama, kalian harus menyimak dengan baik narasi yang disampaikan oleh narator pada video tersebut. Kalau misalnya kalian perhatikan ada aspek kebahasaannya, kira-kira yang menggunakan majas yang mana? Kemudian kalian tuliskan satu saja, atau yang merupakan ciri-ciri aspek kebahasaan teks deskripsi. Tulis satu saja. Untuk yang kedua, dari tayangan video yang kalian saksikan, kalian buat paragraf teks deskripsi. Ya, jadi soalnya 2 itu. Dan untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat tayangan berikut ini. Aku berjalan menyusuri sudut kota Balikpapan. Di tengah pandemi COVID-19, tak menyurutkan langkahku untuk mentadaburi alam di kotaku. Dengan menerapkan protokol kesehatan, aku memantapkan langkahku, berpetualang melihat sisi lain kota beriman.
Sebagaimana dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 13, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Melihat indahnya corak alam yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasir putih menghiasi pantai yang memesona, beratapkan langit biru, semakin memperelok ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah demi langkah kupijakkan kakiku di pantai Manggar ini, semakin takjub dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantai Manggar Segara Sari yang merupakan salah satu tujuan wisata favorit bagi masyarakat Kota Balikpapan. Pantai ini terletak di Kelurahan Manggar dan Tritip, Balikpapan, Kalimantan Timur, sekitar 9,5 km dari Bandara Internasional Sepinggan atau sekitar 20 km dari pusat kota. Pantai Manggar Segara Sari ini merupakan sebuah objek wisata pantai yang paling ramai dipadati oleh para wisatawan setiap akhir pekan, di mana pantai ini telah menyuguhkan keindahan pemandangan laut yang sangat eksotis yang bisa kita nikmati sepuasnya. Tidak hanya itu saja, di Pantai Manggar Segara Sari ini kita juga bisa menikmati wisata pantainya sambil menikmati segala fasilitas yang disuguhkan di kawasan wisata ini. Jadi, tidak heran jika pantai ini menjadi salah satu tempat rekreasi yang paling menarik yang ada di Kota Balikpapan. Pantai dengan luas 13.000 meter persegi dengan air laut yang jernih, riak gelombang yang kecil, serta pasir yang putih merupakan tempat yang nyaman bagi mereka yang ingin bermain, berlayar, maupun bermain bola di pasir putih. Kulihat dari bibir pantai, beberapa orang asyik berselfie ria, mengabadikan momen indah di pantai ini. Ada pula yang sekadar ngobrol ringan diiringi canda tawa. Kita tidak hanya bisa bermain air atau pasir saja. Beberapa permainan seperti speedboat, jet ski, maupun banana boat juga tersedia di tempat ini. Selain itu, kita juga bisa bermain voli pantai ataupun sepak bola dan tak perlu repot karena net dan bola sudah disediakan di sini. Di sini para pengunjung akan diajak berkeliling pantai untuk menikmati pemandangan eksotis dari Pantai Manggar Segara Sari tersebut dengan menaiki perahu yang disediakan. Oke, gimana anak-anak? Kayaknya ada beberapa yang Bu Vivi perhatikan tegang ya melihat ya. Kalian semua sudah pernah ke Pantai Manggar? Sudah ya pasti. Sudah. Ada beberapa tempat-tempat yang kalau Bu Vivi perhatikan berbeda ya. Jadi di sini Pantai Manggar memang ada banyak tempat santainya ya. Mungkin tadi dilihat dari video tadi sudah menarik sekarang untuk kita bersantai-santai, main apapun itu bisa ya. Oke nak, untuk selanjutnya masih lanjut ya kita ya, masih semangat ya. Halo. Masih semangat. Halo. Okay. Ya. Oke, tetap stay di depan laptopnya nak ya, tetap menyalakan kamera juga. Kemudian disimak baik-baik. Yang untuk selanjutnya kita panggil langsung saja Ustazah Sukma. Kepada Ustazah Sukma dipersilakan. Kalian tahu Ustazah Sukma pembelajaran apa ini? Ngajar apa ini nak? IPS. Khawatirnya takutnya selama pandemi ini banyak yang lupa, siapa tahu ya. Amnesia atau apa, tapi insya Allah enggak ya. Oke, Ustazah Sukma, hari ini kita mau belajar IPS. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini 741 dan 742? Baik. Alhamdulillah baik Ustazah. Nah, wajahnya kok tidak terlihat ya? Lah ini nggak kelihatan kok. Ganteng kayaknya saja. Oke deh kalau begitu. Oke, Ustazah Sukma, hari ini kita IPS ini mau ngapain aja sih? Kira-kira ngapain ya? Ada yang tahu nggak sebelumnya?
Nggak tahu, Bu. Oke, insya Allah hari ini kita akan membahas tentang kemaritiman yang ada di Indonesia. Salah satunya Ustazah ambil di Pantai Manggar. Apa saja kira-kira yang ada di Pantai Manggar tersebut nanti bisa disimak dari video yang akan ditampilkan oleh Ustadz Harman. Oke, kita masih di Pantai Manggar, Nak ya. Jadi banyak sekali pembelajaran yang bisa diambil ya Ustazah Sukma ya dari sana. Jadi kalaupun misalnya kalian memang mau berkunjung lagi kembali ke sana, insya Allah itu lebih menyenangkan ya, refreshing, itu refreshing, apalagi selama pandemi di rumah aja ya, mungkin boring ya, insya Allah itu bisa jadi hiburan buat kita semua. Dan di sana udah cukup lumayan bagus, indah, rapi dan bersih, berbeda dengan mungkin beberapa bulan terakhir yang memang banyak pengunjungnya, yang mungkin terlihat masih kotor, sampah di mana-mana. Nanti bisa kalian cek sendiri kira-kira adakah perbedaan dari Pantai Manggar yang kemarin-kemarin sampai yang saat ini ya? Oke, kalau gitu langsung saja kita saksikan video IPS ini. Silakan disimak. Selamat menyaksikan. Indonesia adalah negara kepulauan yang sekitar 75% wilayahnya berupa laut yang berisi kekayaan laut yang melimpah. Laut di Indonesia merupakan kekayaan alam bangsa Indonesia yang telah membentuk identitas dan memiliki peran penting dalam kelangsungan hidup bangsa. Luas dan panjang garis pantai Indonesia menjadi potensi yang luar biasa untuk pembangunan bidang perikanan dan pariwisata. Saat ini kita berada di salah satu potensi kemaritiman dan pariwisata terbaik di Indonesia, yaitu Pantai Manggar yang terletak di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Apa saja yang akan kita lihat dan pelajari di Pantai Manggar? Sebelum itu, alangkah baiknya kita banyak-banyak bersyukur karena keindahan yang sangat istimewa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, salah satunya laut beserta isinya. Dalam Quran Surat Al-Jathiyah ayat 12, Allah menerangkan bahwa laut beserta isinya ialah salah satu karunia yang dapat dinikmati oleh manusia hingga saat ini. Bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriya fulku fihi bi'amrihi walitabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Artinya, Allah yang mendudukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizinnya, dan supaya kamu dapat mencari karunia-Nya, dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Quran Surat Al-Jathiyah ayat 12. Binatang apakah di sini yang dimaksud? Dan ada berapa macamkah binatang khas yang terdapat di Kota Balikpapan? Di sini akan dijelaskan mengenai kerusakan laut maupun ekosistem di dalamnya. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kita berkewajiban untuk berbuat baik terhadap alam semesta. Mereka yang membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaikinya adalah mereka yang belum sampai kesempurnaan imannya. Allah berfirman dalam Al-A'raf ayat 85, bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman.
Jadi, kita jaga selalu kelestarian laut beserta ekosistem di dalamnya. Karena dalam ayat di atas telah dijelaskan laut beserta isinya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Jadi, alangkah baiknya kita menjaga bukan merusaknya ya. Bagaimana cara kita menjaga kelestarian pantai dan sekitarnya? Apa saja manfaat yang terdapat ketika kita semua dapat menjaga ekosistem laut dan terumbu karang yang terdapat di laut tersebut? Mudah-mudahan pandemi segera berlalu, agar Pantai Manggar dapat tersenyum kembali, menerima wisatawan dengan kehangatan yang ditawarkan. Aku kembali melangkahkan kakiku, mencari dimensi berbeda dari Pantai Manggar ini. Kita beri waktu juga ya. Jadi pukul 10 sampai pukul 12 nanti kalian ada waktu untuk pengerjaan LKPD jika belum selesai. Baiklah, nah kita akan berada di acara selanjutnya. Gimana nih? Masih semangat? Mana suaranya? Masih semangat. Udah ada yang pengen ikutan Ustazah. Iya, pengen ikut. Pengen ikut ke sana. Bukan ikut ke sana. Nanti kapan ya? Kapan ya Bu Ayi ya? Kapan ya Bu Titi? Belum pernah ke Manggar. Bikin gak semangat. Oh. Nanti ya. Oke. Kalian kita ke Manggar, tapi masing-masing. Kalian nanti kalau kepingin ke Manggar ya ajak orang tua kalian karena kan ini masih masa pandemi ya Nak ya. Jadi tidak memungkinkan untuk kita semuanya rame-rame ke sana ya. Karena kita harus jaga jarak dong ya. Iya. Tapi insya Allah ya Bu Siti kalau tahun depan semoga tapi bukan jatahnya mereka Bu Ayi. Kalau tahun depan kalau setuju ya mereka yang berangkat aja. Nanti terus banget kita ada kegiatan lain lagi nah. Iya, yang lebih seru ya. Insya Allah lebih seru tapi tidak tahu entah di mana nanti ya. Kalaupun misalnya di Manggar semoga ya tetap menyenangkan seperti kegiatan field trip kali ini ya. Virtual, mohon maaf ya karena ya itu tadi seperti Ustazah Yunita bilang belum bisa move on dari kegiatan field trip ya karena memang kali ini memang perdana berbeda sekali dengan sebelum tahun-tahun sebelumnya ya. Insya Allah walaupun seperti itu tidak mengurangi semangat kalian untuk mengikuti kegiatan virtual multi activities ini. Oke. Supaya kalian tidak merasa boring, tidak merasa bosan, kita bergerak kembali ya, tapi kita tidak senam-senam lagi ya. Lagi-lagi karena namanya juga kita virtual hanya ketemu di layar seperti ini saja, otomatis yang nampak di kita di kamera adalah sebagian badan saja ya. Jadi Bu Vivi mau mengajak kalian lagi untuk lagi-lagi menggerakkan tangan ya. Oke, itu yang senderan. Mungkin Bu Vivi tidak pakai mic ya. Untuk game kecil-kecilan ice breaking ini memang sedikit berbeda ya. Bu Vivi hanya mau memerintahkan kalian untuk coba dulu kamera, tolong kamera dinyalakan. Kamera diperlihatkan dulu, editor. Kita tidak senam lagi, kita cukup merilekskan tangan kita bergerak dulu ya. Oke. Perhatikan nanti Bu Vivi minta kalian ketika Bu Vivi katakan pagi, maka kalian tepuk tangan sekali. Oke? Ya, ketika Bu Vivi katakan pagi, maka kalian dengan semangat tepukkan tangan kalian. Ingat, tepuknya di depan kamera, jangan di bawah atau di samping, tidak nampak ya. Jadi silakan tetap di depan kamera kalian, coba dicontohkan pagi. Nah,
Oke, yang lain Ustaz-Ustaznya juga boleh menirukan supaya tidak mengantuk ya. Untuk ketika Bu Vivi mengatakan siang, maka kalian tepuknya berapa kali? Kegedean, Bu. Hah? Suaranya kegedean. Kenapa? Tadi suaranya agak gede. Ketika Bu Vivi katakan siang, tadi pagi Bu Vivi minta kalian tepuk sekali. Ketika Bu Vivi Dua. Oke. Nah, dengan semangat ya. Kemudian Bu Vivi katakan sore, maka yang harus kalian tepuk berapa kali? 3 kali. 3. Yang ketika Bu Vivi mengatakan malam, maka yang harus kalian tepuk berapa kali? Berapa kali nak malam nak? Mana ini suaranya? 4. Subuh berapa? Kalau malam, Bu Vivi katakan malam, maka kalian cukup tepuk setengah aja. Karena kalau kalian tepuk 4 kali, bangunin orang. Ya, bangunin orang bahaya. Karena malam. Itu kayak mana? Dan ketika malam cukup kalian tepuk setengah. Nah, kan ya tangannya Bu Vivi ya. Iya, Bu. Jangan dong orang gedenya tangannya Bu Vivi ini ya. Oke, bisa kita mulai semua. Tolong dinyalakan kameranya. Sekali lagi nanti Bu Vivi minta Ustazah Zaini untuk memperhatikan kembali anaknya yang aktif dalam mengikuti kegiatan ini, terutama dalam hal speaking ini ya. Karena ketika speaking ini kalian lakukan dengan baik, maka itu menambah semangat. Seperti kayak Bu Vivi ini, semangatnya untuk menyampaikan speaking sampai ngos-ngosan. Ya. Oke. Semangat. Dengarkan perintahnya Bu Vivi, semua lakukan dengan baik. Ingat di depan kamera tangannya bukan di bawah. Ya, supaya sama-sama memperhatikan. Oke, dan jangan pelit-pelit suara tepukannya, harus nyaring. Nah, lumayan ya nyaring ya. Nah, oke ya. Siap ya semua ya. Oke, pagi, siang, sore, malam. Ya masih ada tepukan. Jangan seperti itu, nanti bisa bangun ya. Oke, kita ulang ya. Ronda, Bu. Semua bisa mempraktekannya dengan baik? Bagaimana? Semua bergerak? Oke. Ustazah di sini yang mengawasi kalian ya nak ya. Jadi kalau bisa tidak ada, ini suruh bayangkan. Oke. Pagi, siang, sore. Mulai sudah dapat konsentrasinya. Sekarang Bu Vivi akan acak itu bukannya supaya kalian bisa makin bingung ya. Oke. Pagi, sore, malam, siang, pagi. Ustazah, suaranya Ustazah tadi nggak ada. Kedengeran. Suaranya nggak kedengeran. Suaranya tadi hilang. Suaranya tadi hilang. Hilang tadi yang pas sore kayaknya. Iya, yang pas sore hilang. Sore ya, benar. Sekarang masih hilang, masih hilang, masih agak Pas fajar hilang. Masih hilang. Udah. Oke. Sekali lagi kita akan coba tepukannya ya. Ustazah harus keras-keras kah? Oke, pagi, sore, siang, malam. Loh. Ya, ada Kena. Ekspresi kalian walaupun masih ada yang gerakannya masih kurang semangat, dan ayo dinyalakan kameranya ya. Tetap semangat mendengarkan karena waktu kita juga terus berjalan, masih ada sesi selanjutnya. Oleh karena itu untuk tepukan-tepukan ini nanti bisa kita praktekkan nanti di kelas ya, lebih lama dan lebih mantap lagi. Oke, silakan Bu Ayi. Hajar. Selanjutnya yaitu materi bahasa Arab yang akan dijelaskan langsung oleh Ustazah Yunita. Sini saya tidak menggantikan Ustaz Hairul ya. Saya di sini Ustazah mau menyapa Ustaz Hairul dulu. Ustaz Hairul? Ustaz Hairul? Ya. Halo, ya Ustazah. Ya. Halo. Tepat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Ustaz Hairul, kira-kira untuk LKPD Arabik ini anak-anak kegiatan produktifnya apa nih Ustaz? Oh iya, untuk anak-anak, alhamdulillah untuk
untuk LKPD bahasa Arab ini sangat mudah ya. Jadi Ustadz sudah menyediakan kepada kalian di LKPD masing-masing bahasa Arab tentang warna-warna dan benda-benda. Nah, di kolom itu sudah tersedia warna dan benda dengan berbahasa Arab. Bagaimana cara mengerjakannya? Kalian tinggal menyimak video, kemudian mengisi kolom-kolom yang kosong tadi, yang ada bahasa Arabnya, tinggal diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Bagaimana untuk kalian bisa mendapatkan terjemahannya dalam bahasa Indonesia? Kalian bisa menyimak video yang nanti akan ditayangkan di acara virtual multi activities ini. Begitu saja Ustazah Yunita. Kemudian, oh ya satu lagi. Kemudian ada tugas project ya. Jadi setelah kalian mengetahui nama warna dalam bahasa Arab, kemudian benda-benda dalam bahasa Arab, kalian nanti diperintahkan untuk mempraktekkan bagaimana cara menyebutkan sebuah kalimat yang terdiri dari kosakata tentang warna dan benda-benda tersebut. Misalnya contoh dalam bahasa Indonesianya misalnya terong itu warnanya ungu. Nah, kalian tinggal mempraktekkan ke dalam bahasa Arab contoh-contoh kalimat yang sudah Ustadz sediakan. Tinggal kalian pilih satu atau dua bentuk kalimat yang dalam bahasa Arabnya nanti kalian buat dalam bentuk videonya. Bisa dipahami ya sampai sini ya anak-anak ya? Berarti ada tugas proyeknya juga ya Ustadz ya? Iya, insya Allah ada tugas proyek. Butuh waktu beberapa lama Ustadz ya? Tidak harus selesai hari ini ya Ustadz ya? Oh iya, bisa Kak. Iya, bisa Kak. Bisa 1 minggu, kita berikan deadline minggu depan harus sudah selesai semua. Mungkin kita sudah penasaran dengan tayangan video bahasa Arab. Langsung saja kita Ustadz ya? Bagaimana Ustadz? Iya, silahkan. Bisa langsung dikerjakan nak, bisa difokus ke videonya insya Allah. Kita saksikan video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi hadzal liqa fi qismi ta'limil lughatil arabiyyah. Kaifa halukum jami'an? Atamanna lakum jami'an fi ahsani halin wa ni'mah. Alhamdulillah ayyuhat tullab al-a'izza wat talibat, kama ra'aitumul an ana mawjud fi syati'il bahr yusamma Syati' Manggar. Wa huwa min ihdal amakin as-siyahiyah asy-syahira fi madinati Balikpapan. Baiklah anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sesi bahasa Arab di acara virtual multi activities kali ini, Ustadz akan memperkenalkan kalian warna-warna di dalam bahasa Arab. Oke, untuk warna yang pertama, kita akan memperkenalkan warna merah. Sebagaimana yang kalian lihat di sini, ini adalah warna merah. Nah, bahasa Arab warna merah itu adalah ahmar. Ahmar. Kemudian ada warna kuning. Di sini ada warna kuning. Ini bahasa Arabnya asfar. 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 Kemudian warna yang ketiga ada warna hijau. Bahasa Arabnya adalah akhdor. 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 Kemudian satu warna lagi di sini ada warna biru. Ini bahasa Arabnya azraq. Azraq, azraq. Oke, selain warna-warna tadi yang Bapak tunjukkan, ada warna-warna lain yang perlu kita ketahui bahasa Arabnya. Salah satunya seperti warna ini, adalah warna coklat. Warna coklat. Bahasa Arabnya bunniyun. Bunniyun, bunniyun. Oke, warna selanjutnya ada warna putih. Kita bisa lihat seperti lantai ini, warnanya warna putih. Bahasa Arabnya putih apa? Abyadun. 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 Warna selanjutnya adalah warna hitam. Sebagaimana yang kalian lihat, kursi ini berwarna hitam. Bahasa Arabnya hitam apa?
aswadun. Aswadun, aswadun. Di samping saya ada warna apa ini? Ada warna abu-abu. Bahasa Arab abu-abu yaitu romadiyun. Romadiyun, romadiyun. Warna selanjutnya adalah warna orange. Sebagaimana yang kalian lihat ini di kursi yang Ustadz duduk ini ada warna orange. Bahasa Arabnya orange apa? Burtuqaliyun, burtuqaliyun, burtuqaliyun. Oke, warna berikutnya ada warna ini. Kalian bisa lihat bunga ini berwarna pink. Nah, bahasa Arabnya pink atau merah muda adalah wardiyun, wardiyun, wardiyun. Oke, warna selanjutnya adalah warna ungu. Sebagaimana baju ini warnanya ungu. Nah, bahasa Arabnya ungu apa? Banafsajiyun, banafsajiyun, banafsajiyun. Baiklah anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengenal berbagai macam warna di dalam bahasa Arab, sekarang Ustadz akan memberikan kalian beberapa kosakata yang mana nantinya kosakata tersebut akan dikaitkan dengan warna-warna yang sudah kita hafal tadi. Oke, yang pertama, kosakata pertama yaitu tanah. Sebagaimana yang bisa kalian lihat, ini adalah tanah. Bahasa Arabnya tanah yaitu turobun, turobun, turobun. Oke, benda-benda atau kosakata berikutnya yang harus kalian perhatikan adalah apel. Bahasa Arabnya apel apa? Tufahun, tufahun, tufahun. Dan kemudian ada kosakata lagi satu yaitu terong. Apa bahasa Arabnya terong? Bazinjanun, bazinjanun, bazinjanun. Kosakata berikutnya yaitu ada telur. Apa bahasa Arabnya telur? Baydun, baydun, baydun. Kosakata berikutnya yaitu ada jeruk. Apa bahasa Arabnya jeruk? Burtuqalun, burtuqalun, burtuqalun. Oke, kosakata berikutnya yaitu langit. Oke, sebagaimana yang kalian bisa lihat ada langit ya. Nah, langit ini bahasa Arabnya apa? Samaun, samaun, samaun. Bagaimana anak-anak semua sudah paham dengan arti dari warna-warna yang sudah tadi disampaikan oleh Ustadz Khairullah? Bagaimana? Cukup menarik ya nak ya, ini luar biasa dengan begini, dengan adanya kegiatan seperti ini benar-benar menambah banyak wawasan dan banyak manfaat buat kita semua ya. Yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu bahasa Arab dari warna-warna yang sudah dijelaskan tadi. Oke, baik nak, untuk selanjutnya yaitu pelajaran IPA yang insya Allah akan disampaikan, dijelaskan sedikit oleh Ustadz Adit ya. Kepada Ustadz Adit kami persilahkan. Insya Allah akan dipandu dan ditemani oleh Ustadzah Yunita. Oke, silakan. Baik. Assalamualaikum Ustadz Adit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak, suaranya Ustadz tadi terdengar? Dengar. Terdengar. Terdengar. Untuk pelajaran kita, Ustadz tadi anak-anak akan melakukan apa ya? Bisa nggak diceritakan terus tujuannya kemana kira-kira? Mau dibawa kemana nih anak-anak kita secara virtual? Oke, untuk berangkat kemananya, Adit nggak akan langsung kasih tahu, akan memberikan sedikit clue. Jadi kita akan berangkat ke satu destinasi yang ada di Kota Balikpapan, di mana di tempat tersebut orang-orang melakukan eksplorasi sumber daya alam, di mana bahan-bahan sumber daya alam seperti apa yang tertimbun jutaan tahun yang lalu, fosil baik tumbuhan. Fosil. Ya, fosil. Terima kasih. Fosil baik fosil tumbuhan ataupun fosil makhluk-makhluk purba kemudian berubah menjadi produk yang tepat guna. Bagaimana fosil-fosil tersebut
tertimbun, kemudian oleh kalian menjadi produk yang bisa dipakai. Misal, oleh orang tua kalian dipakai untuk memasak. Apa kira-kira produk dari fosil yang bisa dipakai untuk memasak? Minyak bumi. Bumi. Apa? Minyak bumi. Ya, bisa menjadi LPG dan beberapa hal yang lain. Kira-kira anak-anak boleh nggak jawab clue-nya? Tempatnya itu di mana sih? Jangan Pak Adit, boleh yang lain jawab. Kira-kira tempatnya di mana? Ayo, siapa? Ada yang bisa jawab kan? Ada yang bisa jawab? Kira-kira tempatnya TPA. Di mana? Sana. TPA, tempat pembuangan akhir. Anggar lagi. Kurang spesifik. Untuk spesifiknya mungkin bisa langsung nonton saja videonya berkaitan dengan tempat mana yang akan kita Apa? Berarti belum terjawab dong. Belum. Videonya Sumur mati dong. Video berikut ini. Oke, sekarang kita lanjutkan perjalanan kita menuju tempat ikonik lain yang ada di kota Balikpapan. Ya, ini dia, Refinery Unit RU5 Balikpapan. Refinery Unit RU5 Balikpapan merupakan salah satu unit bisnis Direktorat Pengolahan Pertamina yang produknya disalurkan ke kawasan Indonesia bagian timur yang merupakan 2/3 dari NKRI. Dan beberapa produk disalurkan ke Indonesia bagian barat atau diekspor. Berlokasi di Balikpapan, Kalimantan Timur, RU5 telah beroperasi sejak 1922 dan saat ini memasok hingga 26% total kebutuhan BBM di seluruh Indonesia. Lokasi RU5 sangat strategis untuk memasok kebutuhan BBM di kawasan Indonesia Timur dan didukung oleh jaringan distribusi yang baik, mencakup pipa distribusi, kapal tanker, serta mode transportasi darat. Lalu, bagaimana produk olahan tersebut diproses hingga menjadi produk yang siap pakai? Berikut penjelasannya. Minyak dan gas bumi merupakan hasil dari proses makhluk hidup purbakala yang mati dan terkubur selama jutaan tahun, mendapatkan tekanan dan pemanasan suhu tinggi, lalu kemudian berproses menjadi mineral. Untuk membawa minyak dan gas bumi sampai ke permukaan, dibutuhkan proses yang panjang dan mahal. Industri migas modern membagi proses ini menjadi dua tahap, yaitu tahap eksplorasi dan tahap produksi. Kegiatan eksplorasi dimaksudkan untuk menemukan cadangan migas, sedangkan kegiatan produksi bertujuan untuk mengangkatnya ke permukaan. Kegiatan eksplorasi terdiri dari beberapa tahap, meliputi studi geologi, studi geofisika, survei seismik, dan pengeboran eksplorasi. Studi geologi dilakukan untuk memahami struktur dan susunan batu di lapisan bawah permukaan. Dari hasil studi ini, maka dapat diketahui area yang perlu dikaji lebih lanjut menggunakan studi geofisika. Studi geofisika bertujuan untuk mengetahui sifat fisik batuan, mulai dari permukaan hingga kedalaman beberapa kilometer di bawahnya. Proses ini berlangsung selama 6 bulan sampai dengan 1,5 tahun, tergantung dari luasan area dan kedalaman yang dituju. Metode yang paling banyak digunakan untuk mengetahui sifat fisik batuan adalah survei seismik. Melalui kegiatan seismik, keadaan di bawah tanah dapat direkonstruksi menjadi gambar 2 dimensi maupun 3 dimensi. Kegiatan seismik berlangsung selama 1 sampai dengan 4 tahun, tergantung dari lokasi dan tipe reservoirnya. Berdasarkan hasil interpretasi gambar, jika ditemukan lapisan yang berpotensi menyimpan cadangan migas, maka selanjutnya akan dilakukan kegiatan pengeboran eksplorasi. Data seismik yang akurat belum tentu menjamin terdapatnya cadangan migas. Data tersebut
harus dibuktikan dengan kegiatan pengeboran. Semakin dalam lapisan yang dibor, maka semakin besar biaya yang harus dikeluarkan. Pengeboran merupakan bagian terpenting dalam kegiatan eksplorasi maupun produksi. Lama waktu pengeboran satu sumur bisa memakan waktu 1 sampai 4 bulan. Kegiatan eksplorasi mengandung resiko dan ketidakpastian yang sangat tinggi. Oleh sebab itu, dibutuhkan modal yang sangat besar, teknologi yang canggih, dan sumber daya manusia yang berpengalaman. Resiko terburuk dari kegiatan pengeboran adalah dry hole atau tidak ditemukannya cadangan migas. Akan tetapi, keduanya tidak dapat ditemukan tanpa melalui kegiatan eksplorasi. Jika kegiatan eksplorasi berhasil, kegiatan dapat dilanjutkan dengan tahap pengembangan atau produksi. Kegiatan ini mencakup pengeboran sumur, pengembangan, serta pembangunan fasilitas produksi. Kegiatan produksi mengangkat minyak dan gas bumi ke permukaan. Aliran migas akan masuk ke dalam sumur, lalu dinaikkan ke permukaan melalui tubing. Minyak dan gas bumi kemudian dialirkan ke sumur, lalu naik ke permukaan melalui pipa salur. Setelah itu dialirkan lagi ke separator, yang akan memisahkan keduanya dari material yang tidak dibutuhkan, hingga akhirnya minyak dan gas bumi saling dipisahkan. Proses ini biasanya memakan waktu 6 bulan sampai dengan 3 tahun. Minyak dialirkan menuju tangki pengumpul, sementara gas dialirkan melalui pipa kepada konsumen. Proses pengangkatan ini dapat memanfaatkan tekanan alami atau menggunakan metode pengangkatan buatan. Pada kontrak kerjasama yang dianut Indonesia, semua biaya yang timbul dari kegiatan eksplorasi dan produksi sepenuhnya ditanggung kontraktor dan nantinya akan dikembalikan saat lapangan sudah menghasilkan dalam bentuk hasil produksi minyak dan gas bumi. Kegiatan eksplorasi dan produksi migas memakan waktu serta proses yang sangat lama. Minyak dan gas bumi yang saat ini kita nikmati merupakan hasil dari eksplorasi dan produksi selama puluhan tahun. Semua ini dilakukan untuk menjamin ketersediaan minyak. Minyak bumi adalah minyak mentah atau crude oil, berwujud cairan kental, berwarna hitam yang belum dapat dimanfaatkan. Kemudian, agar dapat dimanfaatkan, minyak bumi harus mengalami proses pengolahan terlebih dahulu. Proses pengolahan minyak bumi menggunakan prinsip pemisahan campuran, yakni destilasi. Masih ingat dong apa itu destilasi? Ya, destilasi adalah pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan bahan dalam menguap. Dalam proses penyulingan atau destilasi, campuran zat dididihkan sehingga menguap, dan uap ini kemudian didinginkan kembali ke dalam bentuk cairan. Pengolahan minyak bumi tahap pertama dilakukan dengan destilasi bertingkat, yaitu proses destilasi berulang-ulang dalam rentang suhu 400 sampai 150 derajat Celcius, sehingga didapatkan berbagai macam hasil berdasarkan perbedaan titik didihnya. Hasil pada proses destilasi bertingkat ini meliputi fraksi pertama, menghasilkan gas yang pada akhirnya dicairkan kembali dan dikenal dengan nama LPG atau Liquefied Petroleum Gas. LPG digunakan untuk bahan bakar kompor gas dan mobil berbahan bakar gas, atau diolah lebih lanjut menjadi bahan kimia lainnya. Fraksi kedua disebut nafta atau gas bumi. Nafta tidak dapat langsung digunakan, tetapi diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi bensin atau premium atau bahan petrokimia yang lain. Nafta sering disebut juga sebagai bensin berat. Fraksi ketiga atau fraksi tengah selanjutnya dibuat menjadi kerosin atau minyak tanah dan juga aftur atau bahan bakar pesawat jet. Fraksi keempat sering disebut solar yang digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Fraksi kelima atau disebut juga residu yang berisi hidrokarbon rantai panjang dan dapat diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi berbagai senyawa karbon lainnya dan sisanya sebagai aspal dan juga lilin.
saja ya nak untuk materi selanjutnya, yaitu materi mata pelajaran untuk bahasa Inggris. Untuk bahasa Inggris, Ustazah persilakan untuk Mem Putri dan untuk Mem Putri. Silakan Mem Putri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Morning, everybody. Good morning. Ayo, morning. Good morning, Ustazah. Okay, how's class today? Fine. Fine. Do you have breakfast? No. Me. Yes. Okay. I think I want to know. You must know about what is the video when I saw to you. Okay. Yeah. Okay. What is the video? What is about this video today? Public place. You know? Public place. Place in Balikpapan. Place in Balikpapan. Ya, public place in Balikpapan. Places in Balikpapan. Okay. Yeah. If you want to know all of public places in Balikpapan, please watch the video. Okay. Please turn in your camera. Okay. Are you ready? Are you ready? Yeah, ready. Okay, now please turn on your camera, and then after you have watching this video, please specify and analysis about public places in Balikpapan. Okay, are you ready? Okay. Okay. Now please join to see the video. Oke, silakan. Selamat menyaksikan. Kita menyusuri Jalan Sarifudinius. Nampak di sebelah kanan jalan ada kantor besar tempat polisi bekerja sebagai penjaga keamanan, ketertiban, dan penegak hukum di daerah Balikpapan. Lihat, di sana ada tempat untuk anak-anak bermain. Beberapa permainan seperti ayunan, jungkat-jungkit, perosotan, besi panjat, papan titian, dan lain-lain. Wow, besar sekali gedung itu. Tempat itu untuk menyelenggarakan acara olahraga, di mana di dalamnya terdapat lapangan atau pentas yang dikelilingi tempat berdiri atau duduk bagi penonton.
Di sebelah kiri jalan nampak fasilitas tempat pesawat terbang dan dapat lepas landas dan mendarat. Lihatlah di sebelah kiri jalan, fasilitas fisik tidak bergerak untuk melayani penerimaan, pengumpulan, penyortiran, transmisi, dan pengantaran surat dan paket pos. Tempat ini menjual benda-benda pos dan filateli seperti perangko, kartu pos, amplop, dan perlengkapan untuk membungkus paket. Gimana anak-anak? Masih seru kan kegiatannya ya untuk hari ini? Oke, jangan lupa untuk pengerjaan LKPD bahasa Inggris ya. Silakan kalian isi dengan menggunakan bahasa Inggris ya, bukan bahasa Indonesia. Jadi perlu kalian ingat untuk pengerjaan LKPD bahasa Inggris wajib menggunakan bahasa Inggris ya. Baik, untuk selanjutnya karena waktu juga sudah mau usai kegiatan kita untuk sesi pertama ini ya. Ini sudah di penghujung acara kita untuk mapel terakhir. Insya Allah ini jauh lebih asik lagi ya untuk mapel yang selanjutnya. Langsung saja untuk selanjutnya yaitu mata pelajaran Al-Quran yang akan disampaikan atau sedikit dijelaskan oleh Ustadz Hasan. Kepada Ustadz Hasan kami persilakan. Kecil. Iya kak, iya. Iya kak. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, setelah ini kalian akan menyaksikan atau melihat tayangan reka adegan dan di sini kegiatan produktif kalian adalah mencari atau mengaitkan dalil Al-Quran dan hadis tentang apa yang telah kalian lihat di video tersebut. Silakan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita siang ini berada di Masjid Muhammad Cengho di Lemaru. Ini Masya Allah masjidnya dari luar begitu menarik ya. Ini saya sedang bersama dengan Bapak Ketua dan Bapak Imamnya ya. Iya. Dengan Pak siapa ini? Boleh kenalnya Pak? Umar Hasan bin Hasim. Umar Hasan dan bin Hasim. Dan Pak Ketuanya? Haji Sayyid Abdullah. Haji Sayyid Abdullah. Haji Sayyid Abdullah. Masya Allah. Masya Allah, ini kalau boleh tahu sejarahnya berdirinya tahun berapa ya Pak masjid ini? Kalau berdirinya saya tentang tanggalnya sementara ini masih lupa, cuma insya Allah kurang lebih sudah 2 tahun ya. Sudah 2 tahun berlaku, dan pada waktu dimulai ditempati langsung dibuat sholat Jumat hari raya ya, dibuat Lebaran hari raya Idul Adha. Nah, sehingga hari raya Idul Adha sudah ditempati sampai ketiga kalinya kemarin ya. Keadaan pandemi seperti ini ya, jamaahnya bagaimana Pak? Ya alhamdulillah tetap stabil aja, namun sempat pada waktu 3 bulan yang lalu itu sempat dinonaktifkan, cuma cukup 2 Jumatan saja yang sempat tidak Jumatan. Namun para jamaahnya juga tetap melaksanakan sholat Jumat, walaupun mengikuti sholat Jumat di masjid-masjid yang masih tetap dipakai sholat Jumat. Karena mereka ini bagi yang beriman kan tidak berani meninggalkan tentang sholat Jumat, walaupun bagaimana caranya harus melaksanakan sholat Jumat. Itu maksudnya. Saya bertanya, ini bangunan Masjid Muhammad Cengho ini terinspirasi dari bangunan apa Pak? Seperti itu. Lalu bangunan ini memang satu yang anunya bosnya ini adalah Bapak Haji Stomo. Ya Stomo yang punya Grand Senior Balikpapan. Oh, yang punya Grand Senior. Iya, Grand Senior Balikpapan, Bung Senior Samarinda. Jadi ini memang untuk dibikin ini adalah untuk masyarakat RT 17 Kelurahan Lemaru. Terima kasih banyak atas informasi yang telah diberikan. Semoga masjid ini berjalan lancar dan kedepannya lebih baik lagi. Amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana kita habis ini? Cari makan kah? Kemana kah gitu nah? Ya, emosi nah. Kenapa lagi emosi? Dari tadi nunggu Salome nggak ada yang lewat. Ini lagi pohon yang ganggu betul nih, pohon ini patahin aja. Jangan rusak tanaman. Kenapa? Kamu nggak tahu kah? Ganggu. Nggak tahu kah? Nggak kan? Nolot. Iya, ini kayak giniin aja. Masa nggak tahu kah kamu? Allah loh berfirman dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu loh nggak suka orang yang rusak gitu loh, nggak suka Allah. Gitu. Janganlah, ini loh tinggal giniin aja nah, pegang gitu. Bisa kan? Susah, Bah. Ya sudah, tinggal kamu geser dikit aja. Nih, Dikit gini ya. nih. Ya. Nah, aku lepaskan. Nah. Kita tidak boleh ngerusak pohon ya? Iya, nggak boleh lah rusak pohon. Tapi kalau kita potong pohonnya untuk kebutuhan boleh? Ya kalau ada maksud baik itu nggak apa-apa dipotong. Tapi kalau niatnya mau ngerusak gitu kan, nah itu nggak boleh lah. Pohon bro. nggak boleh, pohon nggak boleh, pohon. Diam. Kenapa itu bekecot? Tahu bekecot? Tahu lah itu. Nah, bekecot ini, ini yang nusuk kaki gue kemarin pas cangkangnya pecah di jalan. Nah, sekarang gue hancurin. Jangan. Itu tuh ciptaan Allah. Ini nih ciptaan Allah. Nggak ada salahnya juga tadi dia di sini. Pas kemarin kena kakimu, nah paling kamu yang salah. Kamu ambil jalannya bekecot. Oh, gitu. Lama.
waktu dia berjalan kamu jalan juga di habitatnya dia gitu loh, makanya kena paling. Nah ini nggak boleh ini nih ciptaan Allah, dilarang membunuh atau merusak ya ciptaan Allah, nggak boleh. Ada Nggak boleh? Ada hadisnya, Ada dalilnya. hadisnya lagi? Ada. Pastinya. Pasti Allah ngelarang ada maksudnya gitu loh. Ada maksudnya, ada dalilnya juga gitu. Jadi kita harus menyayangi pohon dan juga hewan. Nah, betul sekali. Pohon, hewan. Gimana kalau kamu? Oke, gimana anak-anak? Menarik bukan? Menarik banget, lucu. Menarik banget, Bu. Kenapa, Nak? Lucu betul. Lucu betul. Alhamdulillah, berarti bisa menghibur kalian. Jadi itu bahasa Pak Harma. Semoga selain lucu juga kalian bisa tahu maksud dari reka adegan yang tadi ditampilkan ya, Nak ya. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, telah selesai menyaksikan, kalian sudah telah selesai menyaksikan film atau video virtual multi activities. Insya Allah semuanya tetap semangat. Insya Allah semuanya pun juga sudah selesai semua LKPD-nya, Nak? Nah, makan apa? Belum. Oke, kalau misalnya memang masih ada dari kalian yang belum menyelesaikan LKPD-nya, tidak masalah, nanti akan tetap diberi waktu selama 1 minggu yang sedia untuk setiap nanti silakan kalian kumpulkan pada mapelnya masing-masing. Oke, di sini Bu Vivi mau menyampaikan 2 peserta terbaik selama kegiatan di sesi pertama ini ya. Jadi nanti teraktif ya. Jadi nanti ketika nama disebutkan tolong silakan berdiri, kamera dinyalakan berdiri. Kami mau ngambil sesi foto untuk yang peserta teraktif ya. Oke, untuk peserta teraktif yang pertama jatuh kepada siap-siap ya. Jeng. Siap-siap, nanti langsung berdiri ya. Apa lagi tuh? Langsung diambil fotonya. Bang, listriknya lagi nyala. Kenapa? Oke, tolong di-mute dulu biar suaranya Bu Vivi dan Bu Ayu bisa terdengar dengan baik ya. Untuk yang pertama, peserta teraktif atas nama Muhammad Lionel Aleandra Fadilah dari 7Padua. Tepuk tangan buat Fadel. Top global listrik. Tetap global ya kok. Silakan yang kedua siapa? Sudai? Baik, Ustazah akan mengumumkan peserta teraktif kedua, yaitu atas nama Muhammad. Siapa ini kira-kira? Siapa ya? Banyak Muhammad ya di sini. Nabi. Muhammad Akil Putra Ariska dari kelas 7 PAS 1. Oke, mana tepuk tangannya? Untuk Ananda, Fadel dan Ananda Akil masuk dalam peserta teraktif pada kegiatan hari ini di sesi pertama. Oke, sudah berdiri? Silakan berdiri dulu. Berdiri yang tegak. Iya, Del. Silakan Del. Berdiri, wajahnya ditampakkan Del. Tampannya ini si Fadel. Wajahnya jangan menunduk. Kameranya mungkin agak dinaikkan. Mana Akil? Ini dia para peserta teraktif kita. Oke, terima kasih ya Miriam. Oke, terima kasih. Siap. Sudah difoto ya? Sudah. Oke, terima kasih. Selamat ya, Naya. Selamat ya, Fadel dan Akil. Oke. Selamat. Di penghujung ini, Ustazah Ayi dan Ustazah Vivi mengucapkan jazakallah khair kepada kalian semua yang telah menyaksikan virtual multi activities
dari mulai pembukaan sampai sekarang ini sampai berakhir ini. Oke. Ustazah, ini meetingnya kan direkord. Nanti rekornya ditaruh di mana? Nanti recordnya itu ditaruh di YouTube. Nanti kalau misalnya masih ada beberapa dari kalian yang belum selesai mengerjakan LKPD-nya, nanti kita kalian ulangi bisa lagi lihat di YouTube ya, di channel YouTube SMP IT ya. Nanti kalian bisa menyaksikan di situ. Nanti di Masih ada yang belum selesai ya Ustazah ya. Jika Nanti kalian bisa masih lihat. butuh pengulangan lagi, kalian bisa melihatnya lagi di YouTube SMP IT Istiqomah IPIT. Baiklah, di penghujung acara ini, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alim.